Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Matan Isabuji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait al-akas atau konversi. Yang dimaksud al-akas di sini yaitu adalah al-aksul mustawi. Karena di dalam ilmu mantik itu akas itu ada dua. Pertama disebut dengan al-aksul mustawi. Yang kedua disebut dengan al-aksun nakid. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu adalah al-aksul mustawi. Al-aksul mustawi ini biasanya di dalam buku-buku logika diterjemahkan dengan konversi sederhana. Apa yang dinamakan al-akas? Huwa adapun al-akas ayyasiro ialah menjadi al-maudu'u apa maudu', mahmulan ialah mahmul, wal mahmulu maudu'an dan menjadi apa mahmul maudu'an ialah maudu'. Ma'abaqa'i salbi beserta tetapnya salab negatif wal ijabi dan positif bihalihi dengan keadaannya salab wal ijab. Wat tasdiki dan benar, wat takwibi dan dusta, bihalihi dengan keadaannya tasdik wat takwib. Jadi yang dinamakan konversi itu adalah menjadikan maudhu di dalam qadhiyah asal sebagai mahmul dan menjadikan mahmul di dalam qadhiyah asal sebagai maudhu. Nah, ini yang dinamakan akes. Antara qadhiyah asal dan qadhiyah akesnya ini harus sama di dalam kaifnya, di dalam kualitasnya, di dalam negatif dan positifnya. Apabila qadhiyah asal adalah negatif, maka qadhiyah akesnya harus negatif. Apabila qadhiyah asal positif, maka qadhiyah akesnya juga harus positif. Tidak boleh ya antara qadhiyah asal dan qadhiyah akesnya ini berbeda satu sama lain. Harus sama di dalam kualitasnya, di dalam negatif dan positifnya. Selain itu, antara qadhiyah asal dan qadhiyah akesnya ini harus sama di dalam tasdik, di dalam benarnya. Kalau qadhiyah asal benar, maka qadhiyah akesnya harus benar. Namun apabila qadhiyah asalnya kadzib, dusta, tidak benar, salah, maka qadhiyah akesnya belum tentu. Artinya belum tentu ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Karena itu perkataan musannif di sini wat takdzib bihalihi, kata-kata wat takdzib ini menurut sebagian syarih ini adalah bentuk kesalahan. Kenapa? Karena yang harus sama antara qadhiyah asal dan qadhiyah akesnya itu di dalam tasdik saja, di dalam benarnya saja. Sementara takdzibnya tidak tentu, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Artinya kalau qadhiyah asalnya itu kadzib, dusta, salah, maka qadhiyah akesnya bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Karena itu kata-kata wat taklif menurut sebagian
syarih. Ini merupakan bentuk kesalahan. Kemudian apabila qadhiyah asal itu berupa mujabah kulliyah, maka akesnya adalah mujabah juz'iyah. Tidak boleh qadhiyah asal yang mujabah kulliyah itu terkonversi atau akesnya mujabah kulliyah juga, melainkan harus mujabah juz'iyah. Kenapa mujabah kulliyah ini tidak boleh terkonversi pada mujabah kulliyah juga? Karena nanti kalau mahmulnya itu a'am, lebih umum daripada maudhu'nya, maka di qadhiyah akesnya nanti salah. Hasilnya keliru. Padahal salah satu syarat dari akes itu yaitu apabila qadhiyah asalnya benar, maka qadhiyah akesnya juga harus benar. Namun ketika mujabah kulliyah mahmulnya lebih umum daripada maudhu'nya dan konversinya masih mujabah kulliyah, maka nanti hasilnya keliru, hasilnya salah. Berarti ini antara qadhiyah asal dan qadhiyah akesnya tidak sama di dalam di dalam sidiknya, di dalam benarnya. Padahal salah satu syarat dari akes itu yaitu antara qadhiyah asal dan qadhiyah akesnya harus sama di dalam benarnya. Wal mujabatul kulliyatu, dan adapun proposisi positif universal la tanakisu, ialah tidak terkonversi apa mujabah kulliyah kulliyatan pada kulliyah, artinya pada mujabah kulliyah juga. Kenapa? Karena yasdukuh, benar, qauluna, apa perkataan kita, kullu insanin hayawanun, adapun setiap manusia, hayawanun ialah makhluk hidup. Ini adalah benar, ya. Wala yasdukuh, dan tidak benar apa kullu hayawanin insanun. Kullu hayawanin, adapun setiap makhluk hidup, insanun ialah manusia. Bal, melainkan tanah kisuh terkonversi apa al-mujabah al-kulliyah juz'iyatan pada juz'iyah, artinya mujabah juz'iyah. Lijawazi, karena bolehnya, ayyakuna, ada, al-mahmulu, apa mahmul, a'amma, ialah lebih umum, minal maudhu'i, dari maudhu'. Jadi mujabah kulliyah itu konversinya harus mujabah juz'iyah. Tidak boleh terkonversi pada mujabah kulliyah. Kenapa tidak boleh terkonversi pada mujabah kulliyah? Karena nanti hasilnya keliru di akesnya, di qadhiyah akesnya. Contohnya seperti ini. Kullu insanin hayawanun. Nah, ini merupakan qadhiyah yang mujabah kulliyah, positif universal. Yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Nah, hayawan ini lebih umum daripada insan. Kenapa lebih umum? Karena hayawan ini mencakup kepada insan dan kepada selain insan. Nah, kalau kullu insanin ini dikonversi pada mujabah kulliyah juga, maka hasilnya keliru. Contohnya konversinya seperti ini. Kullu hayawanin insan. Setiap makhluk hidup itu adalah insan, manusia. Nah, ini keliru. Padahal salah satu syarat dari akes itu adalah sama di dalam benarnya. Kalau qadhiyah asal yaitu kullu insanin hayawanun benar, maka qadhiyah akesnya harus benar juga. Sementara kalau kullu insanin hayawanun ini akesnya tetap kulliyah, tetap mujabah kulliyah, hasilnya keliru. Contohnya ini, kullu hayawanin insan. Di sini yang menjadi mahmul, yang menjadi maudhu adalah hayawan. Sementara yang menjadi mahmul adalah insan. Ini kullu hayawanin insanun merupakan konversi atau akes daripada kullu insanin hayawanun. Namun akesnya keliru. Kenapa? Karena ini berupa kulliyah.
Yang benar yang seperti apa? Yang benar konversinya itu kalau juz'iyah. Artinya kalau mujabah juz'iyah. Contohnya, ba'dul hayawani insan. Nah ini benar. Kullu insanin hayawanun. Kalau dikonversi pada mujabah juz'iyah benar. Yaitu ba'dul hayawani insanun. Sebagian makhluk hidup itu adalah insan. Karena itu mujabah kulliyah akasnya itu adalah mujabah juz'iyah, bukan mujabah kulliyah. Karena kalau mujabah kulliyah nanti akasnya keliru, salah. Lianna ini salah satu alasan ya kenapa mujabah kulliyah itu akasnya konversinya harus mujabah juz'iyah. Lianna karena sesungguhnya apa kita idza kulna ialah apabila berkata kita kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia ialah makhluk hidup. Fa inna maka sesungguhnya kita najidu. Najidu ini artinya naftarid, yaitu mengasumsikan. Fa inna maka sesungguhnya kita najidu mengasumsikan kita al maudu'a pada maudu syai'an muayyanan pada sesuatu muayyanan yang tertentu mausufan yang disifati bil insani dengan al insan wal hayawani dan hayawan fayakunu maka ada ba'dul hayawani insanun. Ba'dul hayawani insanan. Maka ada apa sebagian hayawan insanan ialah manusia. Artinya gini, ini merupakan dalil bahwasanya mujabah kulliyah itu konversinya adalah mujabah juz'iyah. Apa dalil bahwa mujabah kulliyah itu konversinya yang benar adalah mujabah juz'iyah? Yaitu ini, namanya dalilul iftirad. Ini disebut dengan dalilul iftirad. Kita kembali ke contoh ini. Kullu insanin hayawanun. Ini merupakan qadhiyah asal. Nah, untuk membuktikan bahwasanya kullu insanin hayawanun ini konversinya yang benar adalah ba'dul hayawan insanun, yaitu kita ganti insanun ini pada afrodnya. Salah satu afrod dari insan ini misalnya Muhammad atau Zaid. Kita jadikan insan ini ya, kita jadikan atau kita mengasumsikan ini bahasanya ya, najidu ainaftarid, kita mengasumsikan maudhu di sini sebagai sesuatu yang juz'i atau afrod dari insan, yaitu katakanlah Zaid. Kemudian Zaid ini ya disifati pertama dengan hayawan, kemudian disifati dengan insan. Kita katakan setelah insan diganti dengan Zaid, Zaidun hayawanun. Ini adalah qadhiyah pertama. Kemudian setelah Zaid ini disifati dengan hayawan, kita buat lagi qadhiyah yang mana Zaid ini kita sifati dengan insan. Zaidun insanun. Jadi ada dua qadhiyah. Qadhiyah pertama adalah Zaidun hayawanun. Qadhiyah yang kedua adalah Zaidun insanun. Nah, dua qadhiyah ini merupakan bentuk dari qiyas syakal yang ketiga. Kenapa disebut dengan qiyas syakal ketiga? Karena haddul awsatnya terletak di maudhu'nya. Haddul awsatnya terletak di maudhu' baik di qadhiyah pertama maupun di qadhiyah yang kedua. Nah, kesimpulan dari syakal yang ketiga ini adalah juz'iyah. Zaidun hayawanun. Ini adalah qadhiyah yang pertama. Qadhiyah yang kedua, Zaidun insanun. Ini adalah qadhiyah yang kedua. Kemudian kesimpulannya adalah ba'dul hayawani insanun. Ba'dul hayawani insanun ini ya
merupakan akas, ya, akas dari kullu insanin hayawan. Sehingga ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwasanya mujabah kulliyah itu konversinya atau akasnya adalah mujabah juz'iyah. Ini merupakan dalilul iftirat, ya. Ini disebut dengan dalilul iftirat. Wal mujabatul juz'iyatu, dan adapun mujabah juz'iyah aidon juga tanakisuh terkonversi apa al mujabah al juz'iyah mujabatan juz'iyatan pada mujabah juz'iyah bihadihil hujjati, karena hujjah ini, argumen ini. Qadiyah asal yang berupa mujabah juz'iyah konversinya adalah mujabah juz'iyah. Dalilnya apa? Sama dalilnya, yaitu dalil iftirat. Misalnya contohnya seperti ini. Contohnya kita kasih contoh, ya. Kasih contoh ba'dul insani katibun. Ini merupakan qadiyah asal. Qadiyah asal. Kemudian konversinya adalah yang benar, konversinya yang benar adalah mujabah juz'iyah juga, yaitu ba'dul katibi insanu. Ini benar. Apa dalilnya bahwasanya mujabah juz'iyah ini konversinya yang benar adalah mujabah juz'iyah? Sama, yaitu dalil iftirat. Yaitu ba'dul insani katibun, yang menjadi maudhu di sini adalah insan. Kemudian insan ini ganti dengan yang juz'i, salah satu afrad dari insan, yaitu katakanlah Zaid. Kemudian Zaid ini kita sifati dengan katib. Kemudian lagi kita sifati Zaid ini di qadiyah yang kedua dengan insan. Qadiyah yang pertama mengatakan Zaidun katibun. Kemudian qadiyah yang kedua Zaidun insanun. Nah, ini Zaidun katibun dan Zaidun insanun ini merupakan kias bentuk ketiga, syakal ketiga. Dan kesimpulan dari kias syakal ketiga ini adalah juz'iyah. Zaidun katibun, ini adalah qadiyah pertama. Qadiyah yang kedua, Zaidun insanun. Hasilnya seperti apa? Yaitu ba'dul katibi insanun. Nah, ba'dul katibi insanun ini merupakan konversi atau akses dari ba'dul insani katibun. Jadi ba'dul insani katibun, konversinya yang benar adalah ba'dul katibi insanun. Ba'dul katibi insanun. Dalilnya yaitu dalil iftirat sebagaimana sudah saya jelaskan barusan. Wasalibatul kulliyatuh, dan adapun proposisi negatif universal tanakisuh ialah terkonversi apa as-salibah al-kulliyah salibatan kulliyatan pada negatif universal juga. Jadi qadiyah salibah kulliyah konversinya juga salibah kulliyah. Wadzalika, dan adapun hal tersebut yaitu as-salibah kulliyatan akisu salibatan kulliyatan bayyinun, ialah jelas binafsihi, dengan dirinya zalik. Artinya untuk membuktikan kebenaran bahwasanya salibah kulliyah itu konversinya salibah kulliyah juga, yaitu tidak butuh pada dalil. Sebagaimana mujabah kulliyah dan mujabah juz'iyah. Kalau mujabah kulliyah dan mujabah juz'iyah itu butuh dalil bahwasanya konversinya adalah mujabah juz'iyah. Ya, ini butuh dalil. Kalau salibah kulliyah tidak butuh dalil karena sudah jelas dengan sendirinya. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an idza saduqa, apabila benar la syai'a minal insani bihajar, apa tak satu pun, ini qadiyah la syai'a minal insani bihajar, tak satu pun minal insani bihajar, dari manusia bihajar, hajar batu. Ada qadiyah salibah kulliyah yang berupa la syai'a minal insani bihajar. Ini merupakan qadiyah salibah kulliyah. Tak satu pun dari manusia adalah batu. Maka konversinya
salibah kuliah juga dan benar dan tidak butuh dalil. Faqad saduqa, maka sungguh benar apa qadiyah konversinya yang berupa la syai'a minal hajari bi insan. Tak satu pun dari batu adalah manusia. Nah, ini la syai'a minal hajari bi insan ini merupakan akes. Sementara qadiyah asalnya adalah la syai'a minal insani bi hajar. Ini sama-sama benar ya. Sama-sama benar. Qadiyah asalnya benar dan juga qadiyah konversinya juga benar. Dan kebenaran konversinya ini tidak butuh pada dalil karena jelas dengan dirinya sendiri. Wasalibatul juz'iyatu, dan adapun salibah juz'iyah yaitu proposisi negatif partikular, la aksah ialah tidak ada apa akas konversi laha bagi salibah juz'iyah luzuman secara pasti atau melekat, adamul infikat, fa innahu, maka sesungguhnya sya'an yasduku benar ba'dul hayawani apa qadiyah ba'dul hayawani laisa bi insan, wala yasduku, dan tidak benar aksuhu apa konversinya qadiyah ba'dul hayawani laisa bi insan. Kalau salibah juz'iyah tidak memiliki akas. Jadi salibah juz'iyah ini tidak ada konversinya. Kenapa tidak ada konversinya? Karena andaikan kita buktikan, maka memang konversi dari salibah juz'iyah ini tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar secara luzum ya, luzuman secara pasti. Karena memang ada sebagian qadiyah itu benar, cuman itu tidak berlaku secara luzum, secara pasti, secara melekat. Contohnya, ba'dul hayawani laisa bi insan. Ini merupakan proposisi salibah juz'iyah. Yang menjadi mautu adalah hayawan, sementara yang menjadi mahmul adalah insan. Nah, baik ba'dul hayawan laisa bi insan ini dikonversi pada salibah kulliyah maupun salibah juz'iyah, ini hasilnya tetap tidak benar, salah. Contohnya kalau kita konversi pada salibah kulliyah, ba'dul hayawani laisa bi insan. Kalau dikonversi pada salibah kulliyah menjadi la syai'a minal insani bi hayawan, dan ini keliru. Kalau dikonversi kepada salibah juz'iyah juga keliru. Misalnya, konversinya pada salibah juz'iyah. Ba'dul insani laisa bihayawan. Ini keliru juga. Ya. Karena itu ya, salibah juz'iyah ini la aksalaha luzuman. La aksalaha luzuman. Jadi, akas konversi ya, konversi mujabah juz'i, mujabah kulliyah konversinya yaitu adalah mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah konversinya mujabah juz'iyah. Salibah kulliyah konversinya salibah kulliyah. Sementara salibah juz'iyah tidak ada konversinya, tidak ada akasnya. Demikian pembahasan terkait akes ini, terkait konversi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.